رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Puji serta syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sampai hari ini masih memberikan umur, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang sangat kita cintai ini. Sejenak kita memperhatikan ayat yang telah khatib membacakan tadi, di mana Allah menggambarkan tentang perumpamaan kehidupan di dunia. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Berikan contoh olehmu, hai Muhammad, perumpamaan kehidupan dunia. Kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, maka air tersebut bercampurlah dengan benih-benih kayu, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi, sehingga kayu tersebut tumbuh dengan turunnya hujan, dan dia besar, makin hari makin besar, dan dia berkembang biak. Jadilah pohon kayu yang rindang, jadilah mazra'ah yang mendapatkan hasil yang mewah. Itu semua adalah untuk sebagai makanan makhluk-makhluk Allah yang melata-lata di atas permukaan bumi. Ada sebahagian yang dimanfaatkan batangnya, dan juga yang dimanfaatkan daunnya, dan juga yang dimanfaatkan buah dan bunganya. Ini akibat turunnya hujan. Tanpa hujan, kayu tersebut tak akan tumbuh. Tapi dalam waktu yang relatif singkat, fa'asbaha hashiman tazruhu riyah, kayu itu mulai kering daunnya, mulai kering dahannya, bahkan batangnya sekalipun mati. Tazruhu riyah, dihempas oleh angin, dan ia berserakan ke sana sini.
Dan pada akhirnya dia jatuh ke bumi dan akhirnya dia busuk, buruk dan ditelan bumi. Maka Allah ala kulli syai'in muqtadirah. Adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu yang sangat-sangat mampu. Inilah sepotong ayat yang menjadi renungan dan sebagai alat untuk mengintrospeksi diri kita, bahwa kita ini dari mana dan hendak kemana. Nikmat Allah yang dimaksud ada, hujan yang dimaksudkan oleh Allah adalah itulah nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Kita ke dunia ini pasti masing-masing kita ada tanggal lahir. Sudah berapa tahunkah kita dilahirkan ke dunia ini? Dan sebelumnya kita dari mana? Dan di mana posisi kita? Pasti dengan alam semesta ini, dengan bumi, langit, dan lain-lain. Lebih duluan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah juga lebih duluan Allah menciptakan Adam dan para rasul-rasul sesudahnya. Bahkan Nabi Adam sudah 7.000 tahun yang lalu Allah menciptakannya. Kita sebelum ke dunia ini kita dari alam zuriyah, yang begitu banyak zuriat-zuriat yang Allah ciptakan sesudah Allah menciptakan Adam alaihissalam. Allah menciptakan zuriat-zuriat. Tapi yang perlu kita renungkan adalah berapa jumlah zuriat yang Allah masukkan ke dalam sulbi laki-laki. Kalau kita baca dari berbagai nas bahwa zuriat-zuriat itu jutaan, banyaknya jutaan jumlahnya yang Allah masukkan kepada setiap seorang laki-laki. Tapi hanya jumlah yang sedikit yang masuk ke rahim perempuan. Dari jumlah yang masuk ke dalam rahim, berapa jumlahkah yang dilahirkan ke dunia ini? Kalau saat ini kita lihat bahwa paling banyak perempuan adalah bisa melahirkan 10. Itu juga sudah menjadi pembicaraan dunia. 10, 14. Tapi yang sering 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih, kalau dalam pandangan kita hari ini masih dalam kategori kewajaran. Kalau sudah 10, 15 itu heboh. Dari jumlah yang dilahirkan 5 orang, 6 orang itu berapa orangkah yang sampai umurnya sampai 40 tahun? Bahkan 60, 80 tahun. Artinya dari kita lihat dari zuriat yang jutaan Allah masukkan ke dalam sulbi seorang laki-laki. Tapi hanya 5-6 orang yang lahir ke dunia. Ini perlu kita muhasabah. Perlu kita tafakur bahwa begitu besar nikmatnya Allah. Allah memilih kita. Salah satu daripada jumlah zuriat yang begitu banyak. Kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini. Bahkan hari ini kalau saya lihat di masjid ini, itu paling kurang umur 30 sampai 70 tahun. Berarti letak nikmat Allah yang kagak curah kepadanya. Pada ketika kita dilahirkan oleh sang ibu, kita tidak membawa apa-apa. Enggak kita bawa sehelai benang pun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang diperbuat
kita tahan saja, kita nggak bisa bergerak. Kemudian nikmat Allah terus secara kontinu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat. Dari kita tidak bisa apa-apa, kita bisa bergerak. Dari tidak ada bersuara, kita bisa bersuara. Kemudian kita bisa balik, bisa duduk, dan bahkan kita sampai bisa lari. Kita belum punya gigi, kemudian Allah menumbuhkan gigi. Sehingga kita bisa mengunyah makanan, dan itu merupakan nikmat Allah. Kita tidak punya ilmu, Allah melimpahkan ilmu ke kita. Kita tidak tahu apa-apa, hingga kita jadi orang yang tahu apa-apa. Sampai puncaknya 40 tahun. Terus nikmat Allah berikan kekuatan, rezeki. Kita dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Kita dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu kita tidak punya toko, hari ini kita punya toko. Dulu kita tidak membawa jabatan, hari ini kita punya jabatan. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang begitu besar. Tapi ingat, sesudah masa puncaknya 40 tahun, fa asbaha hashiman tazruhur riyah. Mulailah Allah cabut satu persatu. Giginya mulai copot. Karena copot sakit, tinggi. Anjir tak bagi sapu api. Iya je kenang. Akan aku tahan yang pantai muka naga. Hingga orang kita. Itu sudah mulai cabut oleh Allah. Bahkan pada akhirnya semuanya gigi itu dicopot satu persatu. Sebab macam-macam yang dicopot karena rubah mekam aspal. Ada yang ketabrak, kecelakaan, ada yang jatuh dari pohon kelapa, ada yang jatuh dari rumah, dan sebagainya. Ada juga yang copot sendiri, kena gula. Rambut mulai memutih, telinga mulai kurang sedikit demi sedikit, akhirnya nggak bisa dengar apa-apa. Mata pakai enek nyana hanya membaca ali. Asbah hashiman tazruhur riyah. Kemudian ketika bertemu tiga hal, ajal, waktu, dan sebab. Kalau sudah bertemu yang tiga ini, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selesai masalah. Masuk ke liang lahat, kita tidak dibawa, tak bawa apa-apa. Kita nggak bawa mobil, nggak bawa rumah, nggak bawa istri, nggak bawa anak, semuanya nggak ada. Kapan lebih berhenti ulabang padumne masuk kita ke liang lahat. Kemarin kita baru beli Alphard, kemarin kita baru beli Hammer, ambil di showroom. Sampai ke rumah kita jatuh sakit. Mungkin karena terlampau senang, sehingga stroke. Atau mungkin karena beban untuk menutupi kredit atau ansuran. Kemudian kita dibawa ke rumah sakit pakai mobil Alphard. Sampai ke rumah sakit kita hembus nafas terakhir. Tak lagi dibawa pulang dengan mobil tersebut. Tak ambulan. Tapi ayah kata motornya juga. Anjir, baru-baru ke itu. Anjir, PPI malang motor. Di PPI yang minta ambulan baru, PPI tanya ibu. Sampai ke rumah, kita kapan bagah-bagah aja. Elektrik tahan, boleh dah kubur malamnya aja. 1 jam kata enggak disemanyamkan di rumah, langsung bawa ke kuburan.
tinggal kita sendirian. Inilah yang Allah maksudkan dalam surat Al-Kahfi, fa'asbaha hasiman tazruha riyah. Maka kalau kita lihat dalam kalimat-kalimat ayat tersebut, fa'asbaha, tertib takkid, artinya waktu yang sangat relatif singkat. Wa in asya alfin wa alfain, sekalipun kamu hidup 1000-2000 tahun, tapi 2000 tahun adalah sangat singkat masanya. Kalau kita nisbahkan dengan hari akhirat yang akan kita jalani nanti. Nabi Adam sudah 6000 tahun dia di alam barzah. Nabi Idris sudah berapa tahun? Nabi Muhammad 1400 tahun. Sekian dia dalam alam barzah. Orang tua kita sudah meninggal dunia sudah berapa tahun dia? Nenek kita sudah meninggal dunia berapa tahun dia ke alam barzah? Al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Harta, anak, al-malu, harta, wal banun, anak, zinatul hayatid dunya, hiasan hidup di dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sesungguhnya amal salehlah yang lebih baik dan nisbah pahala dan sesuatu yang sangat baik kita untuk mencita-citakannya. Ya Allah, Nabi panjang umulun, ya Allah, berduduk bentuk memang selalu berjamaah di masjid. Sesudah kita mendapatkan salah asal, ya Allah, Nabi panjang umulun, ya Allah, Nabi mula sembahyang jamaah maghrib, ya Allah. Ya maghrib Nabi panjang umulun, ya Allah, merumpuk sembahyang asar, isya dan subuh dan terus menerus. Wa khairun amala. Kan ada orang umurnya sudah 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun masih buat rumah. Umurnya 80 tahun dia masih tanam sawit, tanam kelapa, tengku kepun pula unyan ke masa tua. Umur 80 tahun mentang ke berah masa tua. Ini belum sadar. Kita umur 40 tahun, kita menyatakan juga tidak layak. Kita katakan bahwa kupu tungku nupulau kumata tuha. Kita bertanya, apakah Bapak ini sempat tua? Kenapa dia bercita-cita dengan sesuatu tidak pasti, padahal yang pasti adalah kematian. Dan masuk dalam alam barzah dan akan dihisab oleh Allah. Apa yang kita bawa? Modal. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah merupakan kehidupan yang tipu daya belaka. An-nasu niyamun. Manusia itu dalam tidur. Wa idza matu fastaikazu. Ketika dia mati baru dikejut. Alaihi pasawla uruk baru dikejut lun ka meninggal dunia rupanya. Nasi jadi bubur. Ingat. Dan apa yang kita miliki hari ini adalah bagaikan kita mendapatkan sesuatu dalam mimpi. Dan seperti kita lihat fata morgana. Kita jak berjalan dakalan menggelombang. Sampai ke sana tidak ada apa-apa rupanya. Bayang bak air. Karena urut dari menggelombang fata morgana. Seperti kita mimpi di malam hari, kita membeli mobil, kita punya rumah-rumah mewah. Besok terkejut dari tidur. Mana mobilku? Mana rumahku? Ternyata nil. Ada apa-apa. Begitu pita yang kita miliki hari ini. Ada kebun sawit, ada sawah, ada toko, ada macam-macam kita miliki. Ini sesuatu yang kita dapatkan dalam tidur. Tapi ketika kita masuk liang lahat, tidak ada apa-apa. Hanya daging 8 hari lebih, kemudian papun 2 tahun.
Itulah yang sesungguhnya kehidupan. Maka sesungguhnya dunia adalah merupakan mazra'ah. Dunia adalah tempat kita ambil investasi untuk kita ambil manfaatnya di akhirat. Kenapa kita menggunakan kehidupan ini untuk hanya kehidupan yang relatif singkat, 70-80 tahun. Uro malam bekerja, kepu tengku, tu kubah ketuha tengah, kubah ke anak min. Elong ke mati tengah, anak kui pajuh lah anak elong tengah. Apakah tidak ada Allah yang memberikan rezeki kepada mereka? Allah menanggung rezeki kepada mereka. Kenapa harus kita berfikir? Kenapa kita tidak berfikir kepada sesuatu yang abadi? Kenapa kita berfikir terhadap sesuatu yang fana? Maka apa yang kita investasi hari ini adalah itulah yang akan kita ambil manfaatnya. Percaya atau tidak itu terjadi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik pasti baik kita terima, jahat pasti jahat kita terima. Kita hari ini tiap hari kita datang ke orang meninggal. Siapa yang menziarahi, siapa yang salat jenazah atas dia? Orang yang meninggal dunia itu. Pasti dia tergantung dengan kehidupannya, siapa teman dia ketika dia masih hidup. Nyongon di urung melau, yang kawan melau yang aja. Menyongon di urung peken, urung megli, yang urung megli. Tak ada orang lain yang datang. Paling-paling itu orang-orang dekat rumah sekampung. Kenapa? Karena dia investasinya ya segitu. Ini contoh, Allah berikan contoh kecil. Dengan siapa kita bergaul? Dengan siapa kita berteman? Kalaulah kita banyak teman, semua pihak kita berteman. Dan tiap hari kita datang ke tempat orang-orang musibah, orang meninggal dunia, kita salat jenazahnya, kita antar dia ke kuburnya. Pasti ketika kita mati, banyak orang yang salat, banyak orang yang datang, banyak orang yang menjenguk, yang takziah kita. Kenapa? Karena kita bersahabat dengan banyak orang. Kita baik dengan semua orang, kita berbuat baik kepada orang lain. Maka orang lain akan berbuat baik kepada kita ketika kita meninggal dunia. Coba lihat ketika seorang ulama meninggal dunia. Sampai 10.000 orang salat. Siapa yang mengundang mereka? Siapa yang kasih ongkos terhadap mereka datang? Sampai jauh-jauh mereka datang. Tidak ada hati Allah. Gitu hati Allah jaga ketika sampai jenazah. Dia adalah orang berinvestasi terhadap umat, terhadap agama. Datanglah kamu ke sana. Nyotai mati leher sembahyang. Begitu pula halnya kita ketika kita di alam barzah sampai ke alam mahsyar. Dengan siapa kita berteman? Adakah kita berteman dengan salat? Berteman kita dengan zakat, berteman kita dengan haji, berteman kita dengan baca Al-Quran, berteman kita dengan zikir, berteman kita dengan berbuat baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bagus. Itulah yang mendampingi kita. Bukan anak, bukan istri, bukan teman. Dialah yang mengantar kita sampai kepada suatu tingkat nikmat yang paling besar, yaitu liqa'illah, berjumpa dengan Allah. Ini yang perlu kita bermuhasabah, perlu kita tafakkur. Tafakkaru ya ulil albab, berfikirlah kamu wahai orang-orang yang punya akal. Tafakkuru sa'atin afdalu min afdali salah min alfi rakaatin. Satu saat kita bertafakkur lebih baik kita daripada kita salat 1000 rakaat. Orang salat 1000 rakaat belum tentu dia akan berubah ketika salatnya tidak benar. Tapi dia merenungkan dan dia berfikir, apalagi bangun tengah malam. Dari mana saya dan hendak kemana saya menuju? Umur saya sudah segini, kapan saya dijemput oleh Allah? Karena itu rahasia Allah.
Kalaulah saya hari ini meninggal dunia, siapkah saya menghadapi semua? Terus kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Nasihat kita nasihati diri sendiri lebih bermanfaat daripada orang lain menasihati kita. Aku jawab tengah. Bagaimana akidahku, bagaimana salatku, bagaimana puasaku, bagaimana zakatku, bagaimana hubunganku dengan sesama manusia. Bagaimana hubunganku dengan makhluk dan alam semesta. Tapi kita yang ngalamnya ada yang jawab tengah. Tebang utun berangkah puh luang berangkah pak rubah orang. Itu jadi banjir dan sebagainya. Itu semuanya akan dipertanggungjawab pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, sangat berhaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sangat berhak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayyuhan nas ittaqullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.